Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anak Ustadz, kembali kita berjumpa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan kali ini pelajaran pendidikan agama Islam kita materinya adalah tentang melafalkan huruf-huruf hijaiyah yang berharakat. Nah, jadi hari ini kita sudah masuk pelajaran yang baru, yaitu tentang huruf-huruf hijaiyah. Nah, untuk penjelasan dan pembahasan materi kita kali ini, anak-anak Ustadz yang kelas 1 semua bisa mendengarkan dan melihat video ini sampai tuntas ya. Nah, ini dia pelajaran kita hari ini tentang huruf-huruf hijaiyah. Melafalkan huruf hijaiyah dan harakatnya. Nah, anak-anak Ustadz semua, seperti yang sudah kita ketahui bahwa huruf hijaiyah itu adalah huruf Arab. Huruf yang digunakan di dalam Al-Quran. Jadi kita harus mengenal huruf-huruf hijaiyah tersebut agar kita bisa membaca Al-Quran. Nah, jumlah dari huruf hijaiyah itu ataupun huruf Arab itu berjumlah 29 huruf ya. Nah, untuk melafalkan satu persatu huruf hijaiyah itu kita harus melafalkan sesuai dengan makhrajnya. Apa itu makhraj? Arti makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf. Nah, ini pelajaran pertama kita, melafalkan huruf hijaiyah. Nah, melafalkan ataupun mengucapkan huruf hijaiyah itu harus benar. Tadi sudah dijelaskan, sudah Ustadz katakan harus sesuai dengan makhraj ataupun tempat keluar huruf hijaiyah tersebut. Nah, sekarang coba kamu perhatikan, kamu cermati huruf-huruf hijaiyah yang ada di slide berikut ini ya. Nah, ini dia huruf-huruf hijaiyah yang bisa kamu lihat dalam tabel berikut ini. Yang kesemuanya ini adalah jumlahnya 29 huruf. Nah, yang pertama yaitu huruf alif. Ya, ini huruf alif. Huruf alif. Lalu yang kedua huruf ba. 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 Seperti biasa mengucapkannya, keluarnya dari dua bibir, bertemunya dua bibir, ba. Lalu di sini ada huruf ta. 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 Lalu yang berikutnya huruf sa. Sa. Nah, untuk mengucapkan huruf sa ini kamu harus perhatikan tempat keluar hurufnya, yaitu dari ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Sa. Sa, ya. Lalu berikutnya huruf jim, ha. Nah, huruf ha ini keluarnya itu dari tengah tenggorokan, ha. Ha. Lalu huruf kha, kha, tempat keluarnya adalah dari tempat keluar huruf kha ini adalah dari tenggorokan bagian atas. Tenggorokan bagian atas. Lalu yang berikutnya huruf dal. Lalu huruf zal. Huruf zal ini tempat keluarnya sama dengan huruf sa, yaitu ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Lalu ada huruf ra, huruf yang ke-10 huruf ra. Lalu huruf yang ke-11 zai. Lalu berikutnya huruf sin. Huruf sin. Lalu yang berikutnya huruf shin. Beda dia dengan sin. Yang ini shin. Nah, tempat keluarnya itu adalah bagian tengah lidah dengan bagian tengah langit-langit atas. Shin. Shin ya. Lalu yang berikutnya ada huruf so. Huruf so atau sod. Huruf sod. Nah, huruf sod ini tempat keluarnya dari ujung lidah dengan lapisan bagian dalam gigi seri bagian bawah. So. Sod. Sod. Ujung lidah kamu tempelkan ke gigi seri bagian bawah, sod. Lalu yang berikutnya huruf dot. Dot. Huruf dot. Nah, huruf dot ini dari tepi lidah dengan gigi geraham atas baik dari kanan maupun sebelah kiri. Dot. Lalu huruf to.
Huruf to ini tempat keluarnya di ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. To, to. Lalu huruf zo. Nah, huruf zo ini tempat keluarnya sama dengan huruf sa dan za. Dari ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Zo, zo. Baru huruf ain. Ain, huruf ain ini keluarnya sama dengan huruf ha dari tengah tenggorokan. Lalu yang berikutnya huruf gha, ghain. Huruf ghain ini juga sama tempat keluarnya dengan huruf kha di tengah ataupun di tenggorokan atas, ghain. Lalu huruf fa, qaf. Huruf qaf ini tempat keluarnya dari pangkal lidah dengan langit-langit atas yang berdaging. Qaf, qaf dari pangkal lidah. Lalu huruf kaf. Huruf kaf ini agak ke bawahnya sedikit dari huruf qaf, yaitu dari pangkal lidah dengan langit-langit atas yang keras, kaf. Lalu huruf berikutnya lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, dan ya. Nah, itu tadi melafalkan huruf-huruf hijaiyah yang ada jumlahnya 29. Nah, lalu berikutnya di sini yang berikutnya melafalkan huruf hijaiyah yang berharakat. Nah, harakat itu artinya tanda baca. Harakat artinya tanda baca. Huruf hijaiyah harus diberi harakat agar dapat dibaca. Nah, jadi kalau huruf hijaiyah itu belum berharakat maka dia seperti tadi, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Tetapi kalau sudah berharakat dia nanti bunyinya atau bacaannya akan beda. Nanti akan kita jelaskan. Nah, jumlah harakat ini atau jumlah tanda baca ini ada 8. Nah, ayo kita pelajari satu persatu di slide berikutnya. Yang pertama, harakat fathah. Harakat fathah. Harakat fathah ini berbentuk garis di atas huruf hijaiyah. Bisa kamu lihat seperti ini dia. Nah, huruf hijaiyah yang diberi harakat fathah maka dia berbunyi a, berbunyi a dia. Nah, contohnya seperti ini, do, so, sha, sa, ro, wa. Nah, itu harakat fathah. Lalu yang kedua ada namanya harakat kasrah. Harakat kasrah ini berbentuk garis di bawah huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah yang diberi harakat kasrah maka dia berbunyi i. Bisa kamu lihat dalam contoh si, ti, mi, fi, li, di, berbunyi i. Nah, itu harakat kasrah. Lalu yang berikutnya yang ketiga harakat dhammah. Nah, harakat dhammah. Harakat dhammah ini berbentuk seperti huruf waw. Waw kecil di atas huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah yang berbaris ataupun diberi harakat dhammah maka bunyinya dibaca seperti huruf u. Nah, contohnya bisa kamu lihat di sini bu, ku, su, ju, ru. Nah, itu harakat dhammah. Yang berikutnya yang keempat harakat fathatain. Harakat fathatain ini adalah dua fathah atau fathah yang ada dua didobelkan. Nah, huruf hijaiyah yang diberi harakat fathatain maka dibaca an, bunyinya an. Nah, contohnya bisa kamu lihat makan, zaman, la, ron. Nah, itu dia harakat fathatain, dua fathah. Lalu yang berikutnya harakat yang kelima yaitu harakat kasratain. Nah, harakat kasratain ini adalah dua harakat kasrah atau kasrah yang ada dua didobelkan. Nah, huruf hijaiyah yang diberi harakat kasratain ini maka bunyinya dibaca in. In. Contohnya seperti ini, la, yin, a, sin, dan a, mi, nin.
Nah, itu harokat kasratain, bunyinya in. Nah, yang keenam, harokat dhammatain. Harokat dhammatain ini adalah harokat dua dhammah, dua harokat dhammah, atau dhammah yang ada dua, didobelkan. Nah, huruf hijaiyah yang diberi harokat dhammatain maka berbunyi un, dibaca un. Contohnya fi kun, la mun, ma li kun. Nah, itu harokat dhammatain, bunyinya un. Yang berikutnya harokat sukun. Harokat sukun. Harokat sukun ini adalah harokat yang memiliki bentuk seperti bulatan kecil di atas huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah yang diberi harokat sukun, maka huruf tersebut dimatikan atau tidak berbunyi dan tidak dibaca. Bisa kamu perhatikan dalam contoh yang pertama, makam. Nah, huruf mimnya itu dimatikan. Yang kedua, makam. Makam. Lalu yang berikutnya, tidur. Tidur. Lalu yang berikutnya contohnya alhamdu. Nah, itu contoh harokat sukun. Lalu harokat yang ke-8, harokat yang terakhir adalah namanya harokat tasydid. Tasydid. Nah, harokat tasydid ini bentuknya seperti kepala huruf sin. Huruf sin kecil, ya, di atas huruf hijaiyah. Jadi ini seperti ini, bisa kamu lihat ini. Harokat tasydid berbentuk kepala sin, ya. Nah, huruf hijaiyah yang diberi harokat tasydid dia dibaca ganda, dua. Yang pertama dimatikan, lalu huruf yang kedua dibaca sesuai dengan harokatnya. Nah, contohnya bisa kamu lihat yang pertama di sini bacaannya kallama. Kallama. Nah, tulisan awalnya seperti ini yang bertasydid, kallama, sama dengan kallama. Jadi huruf lam yang diberi harokat tasydid sebenarnya adalah dua huruf lam. Yang pertama lamnya berbaris sukun, lalu yang keduanya berbaris fathah. Maka dia yang pertama dimatikan dulu lamnya, maka dibaca kal. Lalu lam yang kedua dibaca sesuai dengan harokatnya, lama, kal lama. Nah, seperti itu juga yang ini, Rabbana. Huruf ba yang berharokat tasydid adalah sebenarnya dua huruf ba. Huruf ba pertama berbaris sukun, berharokat sukun. Huruf ba yang kedua berharokat fathah. Maka dibaca Rabbana. Begitu juga yang ini, wahada. Wahada. Ya, itu dia pelajaran kita hari ini. Melafalkan huruf hijaiyah dan melafalkan huruf hijaiyah yang bertasydid. Nah, anak-anak Ustadz, kamu sudah pelajari tentang huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 29. Dan tadi kita juga sudah belajar tentang harokat ataupun tanda baca huruf-huruf hijaiyah. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah Ustadz jelaskan tadi bisa kamu pahami, bisa kamu mengerti, agar nanti ketika mengerjakan worksheet kamu sudah bisa mengerjakannya. Demikian pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.